Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Eton Sena. Di sini saya akan melakukan sesi wawancara bersama seseorang yang berkonsep tentang tema Corona di Indonesia. Di sini saya telah tersambung dengan Bapak Warseno Witorjo, selaku area manajer dari PT Dixa Medica. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Sena. Iya. Jadi di sini saya bersambung dengan Bapak Warseno yang selaku turut membantu dalam melayani dan mendistribusikan beberapa obat-obatan kepada masyarakat yang berdampak COVID-19, terutama di Indonesia ini. Nah, sebelum melangkah jauh ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, seenggaknya kita mencoba untuk merecall atau memanggil ulang memori, mengingat lagi lebih jauh tentang apa sih itu corona. Berikut cuplikannya. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Jadi Pak, pertanyaan pertama nih, saya masih penasaran. Mungkin beberapa orang luar sana, ada beberapa yang lupa dan enggak mematuhi protokol karena emang lupa akan pengertian dari corona itu dan bagaimana cara penyebarannya, cara untuk menginfeksi seseorang, seberapa cepat dan seberapa bahayanya, sehingga beberapa orang, mungkin banyak di luar sana yang mereka melanggar secara langsung, secara live, yang melanggar protokol COVID, sehingga mereka nggak pakai masker, nggak memakai hand sanitizer dan sebagainya. Jadi yang saya tanyakan sini, apa sih itu corona dan bagaimana sih cara penyebarannya? Gitu. Mungkin bisa jawab? Ya, Pak. ya. Gini, Mas Sena. Iya. Sebelumnya minta maaf kalau jawaban saya kurang tepat, atau kurang pas, karena kan pada dasarnya kan basic saya kan bukan dokter. Iya. Basic saya kan sastra. Jadi saya cuma bekerja di bidang itu sebagai prinsipal di perusahaan saya di PT Dixa Medica. Nah, saya cuma mengetahui dan mempelajari yang mana coronavirus itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena itu penyebarannya lumayan cepat dan penyebarannya itu bisa melalui droplet atau air liur, atau misalkan dengan kumpul-kumpul atau dengan tidak jaga jarak, itu penyebarannya sangat mudah. Makanya kalau tidak pakai masker atau tidak jaga jarak, seseorang berisiko banget rentan terhadap COVID-19 ini atau corona ini. Makanya ini bahaya banget. Jadi kalau bisa jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, itu harus kita terapkan secara baik-baik. Sehari ya? Ya.
budayakan hidup sehat, apalagi orang-orang lanjut usia, ada penyakit bawaan, itu rentan banget untuk kena. Iya. Secara imunnya juga melemah gitu ya, Pak. Iya. Ya, produksi imunnya udah berkurang, udah lemah. Jadi orang-orang lansia, geriatri, apalagi penyakit-penyakit itu mudah banget untuk terserang. Oke. Ya. Jadi berlanjut dari pertanyaan pertama tadi, kan virus corona ini kan mudah dari awalnya, memang mudah dalam menjangkiti setiap manusia, terutama lansia yang imun itu tadi. Nah, jadi dari berita-berita yang beredar saat ini beberapa hari yang lalu, tepatnya di Januari awal ini, banyak yang beredar kalau corona ini telah bermutasi dan corona yang bermutasi itu sedang menuju ke Indonesia. Itu gimana ya, Pak? Nah, gini Mas Sena, kalau setauku COVID-19 itu banyak varian. Iya. Kemarin ada diberitakan di Inggris itu udah bermutasi, jadi udah bermutasi lagi. Jadi penyebarannya itu lebih cepat. Mungkin di angka 70% tingkat penyebarannya itu. Cuman sampai saat ini belum ada berita yang menyampaikan bahwa mutasi dari corona tersebut itu berbahaya. Info yang saya dapat, mutasi dari corona yang Inggris yang infonya udah sampai Singapura, bahkan ada yang beredar isunya sampai Indonesia, asal satu ada yang udah nyampe di Indonesia, itu ini nggak begitu berbahaya banget. Nggak begitu berbahaya. Cuman kan kita kan nggak boleh menyampaikan hal kayak gitu. Kita harus tetap hati-hati. Jadi itu varian baru itu. Varian baru ya. Tapi tetap bahaya juga sih. Tapi varian baru ini memiliki gejala atau tanda-tanda yang baru juga nggak, Mas, Pak? Jadi kayak yang COVID-19 ini kan ada gejala baru yang dimana kita tuh nggak bisa mencium bau-bauan gitu. Nah, jadi di varian baru ini yang bermutasi, apakah emang ada gejala yang baru lagi? Kurang lebih setahu saya kalau varian baru ini kurang lebih sama deh, gejala-gejalanya sama. Kurang lebih sama. Kayak gitu, ada mual, ada pusing, ada muntah, ada flu, kayak gitu. Kurang lebih sama sih, karena hampir-hampir mirip. Hampir-hampir mirip itu. Oke. Terus untuk pembuatan vaksin nih, kemarin kan baru aja tuh Pak Jokowi menerima suntikan vaksin sebagai yang pertama lah. Jadi itu kan vaksin Sinovac dibuat dalam waktu kurang lebih 1 tahun kan itu, Mas, Pak? Kurang lebih 1 tahun, Pak. Dan setahu saya umumnya vaksin itu bisa didapatkan, bisa jadi diproduksi itu biasanya minimal 5-10 tahun gitu. Jadi ada resiko apa enggak sih tentang percepatan pembuatan vaksin ini? Nah, kalau untuk saat ini, Mas Sena, ini kan kondisinya kan darurat. Iya. Kalau bicara darurat, semuanya harus sedikit dipaksakan. Cuman emang benar kalau pembuatan vaksin itu ada uji tahap 1, ada uji tahap 2, ada uji tahap 3. Nah, vaksin Sinovac tersebut kan belum lolos di uji tahap 3 setahu saya ya. Belum lolos, makanya kalau bicara risiko, kemungkinan ada risiko. Karena itu efektivitasnya kurang lebih kan cuma 65%, sedangkan kalau vaksin itu yang vaksin kayak vaksin yang sudah beredar di dunia ini kan emang uji klinisnya sampai minimal tuh 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun sampai 15 tahun sampai 25 tahun, karena kan vaksin kan nggak kayak obat, harus banyak dievaluasi, nanti diinjeksikan, keluhannya apa, ada kendala apa, nanti dievaluasi. Dan kalau ini bicara darurat, jadi ya emang kemungkinan ada resiko, tapi karena ini darurat. Resikonya itu biasanya ke apa, Mas?
ke apa Pak? Kayak mungkin imunnya ngaruh ke imun atau gimana? Ini kan resikonya itu kalau beberapa di pemberitaan kan ada yang mengakibatkan kelumpuhan, ada yang bisa mengakibatkan pusing, mual, mungkin itu yang ringan ya. Kalau yang bicara yang berat mungkin bisa mengakibatkan kelumpuhan ya mungkin ya, karena ada pemberitaan sih yang di luar negeri itu ada di vaksin infonya diberitakan meninggal kan. Yang meninggal. Semoga di Indonesia nggak terjadi sih. Amin, semoga nggak terjadi. Ngeri juga Pak kalau dengar kayak gini resiko-resikonya. Jadi iya, karena kan di satu sisi kan kita mau memutus penyebaran COVID, cuman di satu sisi kan banyak yang pro dan kontra. Iya. Kan anggota DPR pun kemarin juga posting kayak gitu kan. Masyarakat kan yang orang-orang awam kan juga takut juga. Iya, takut karena cuman kalau presiden aja nggak takut, ya udahlah, nggak usah takut. Banyak berita yang simpang siur gitu Pak. Soalnya ada yang bilang vaksin ini gitu, vaksin ini nggak apa-apa, ada yang bilang gitu. Ada yang nantang juga presiden coba untuk menjadi orang pertama yang mencoba gitu juga, dan ternyata Pak Jokowi juga mau untuk nyobain pertama kali. Yang penting tuh ini sih kalau positif thinking aja lah. Kalau kita bicara mengkritisi pemerintah nanti malah ribet, ini kurang bagus, sudah ikutin aja. Iya, ikutin aja. Kalau pemerintah tuh pasti sebagai orang awam. Iya Pak. Jadi lanjut ke pembahasan dari untuk Dexamedicanya sendiri. Semenjak pertama kali nih dengar kalau virus corona ini mulai masuk ke Indonesia, itu apa aja yang udah dilakukan dan akan dilakukan oleh Dexa mengingat vaksin ini telah masuk di Indonesia pertama kali waktu itu? Nah, Dexa ini sebagai perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, bahkan udah terbesar di dunia juga sih. Iya. Karena udah beberapa perusahaan Dexa ini ada di luar negeri juga. Sejak pertama coronavirus muncul, Dexa itu udah berperan aktif bareng-bareng untuk memerangi, udah kerjasama sama Kementerian Kesehatan. Salah satunya sebelum obat-obat yang baru-baru ini datang kayak hidrokloroquin kan pernah Dexa itu menyumbangkan untuk beberapa tenaga kesehatan, beberapa rumah sakit, bahkan di launching secara umum Dexa itu udah menyumbangkan obat hidrokloroquin dan chloroquine yang waktu pertama-tama kali itu. Nah, untuk kesini-sininya kan Dexa kan juga memasarkan obat-obat COVID seperti Favipiravir, yang namanya Avigan atau Remdesivir, yang namanya Jubiar. Nah, sekarang yang terbaru ini ada vaksin ini. Kalau vaksin kan ini kan dari pemerintah dan nggak dibisniskan, nggak diperjualbelikan. Dexa cuman ikut membantu melancarkan aja sih. Melancarkan saja. Kalau mendistribusikan kan enggak. Dexa kalau untuk vaksin ini cuman sebagai pengamat aja. Yang ditunjukkan bukan perusahaan farmasi PT Dexamedica. Iya. Itu aja deh. Oke. Nah, ada yang menarik nih soal obat-obatnya. Salah satu varian obat yang sempat saya tuh baca gitu di beberapa media, terutama hydroxychloroquine. Ya, itu obat yang katanya bahannya itu sulit ditemukan dan itu sebenarnya obat untuk malaria ya. Ya, betul. Nah, itu kenapa kok bisa kepikiran untuk dijadikan sebagai obat COVID? Apa emang ada kesamaan dalam keduanya? Gini Mas Yana, kalau hidrokloroquine emang diindikasikan untuk terapi pengobatan malaria. Emang sih untuk saat
saat ini bahan bakunya kan kurang, jadi sulit didapatkan juga. Nah, sini kan ada temuan-temuan obat baru. Nah, waktu baru-baru muncul COVID-19 kan pada belum tahu dikasih apa, ada yang dikasih dexamethasone dibilang udah menghilangkan, ada dikasih kloroquine bisa mengurangi, ada dikasih hidrokloroquine bisa menghentikan virus COVID-19. Tapi kesini-sini indikasi yang ditampilkan di hidrokloroquine itu ditarik dari indikasi darurat COVID, jadi ke indikasi awal untuk penanganan kasus malaria. Karena sini kan udah ada varian baru, ada obat-obat baru yang ditemukan. Salah satunya ada favipiravir atau Avigan atau remdesivir yang namanya patennya adalah JUBR. Oh, itu. Dan kesini kan udah ada vaksin. Iya. Gitu. Tapi sekarang untuk hidrokloroquine udah nggak disarankan untuk dipakai di penanganan COVID. Oh, udah tidak disarankan ya? Ya. Oke. Atau emang tidak disarankan karena ini ada munculnya gejala-gejala baru, atau emang dari coronanya ini emang baru, nggak kayak dulu lebih kuat apa gimana? Enggak, Mas Hena. Kalau hidrokloroquine kan awalnya kan buat penanganan darurat aja. Itu. Kalau kemarin berbicara sharing sama dokter pulmo yang pakai golongan hidrokloroquine, nggak ditemukan sih gejala-gejala apa. Oh iya. Karena Kemenkes sudah mengarahkan untuk diangin atau dihentikan atau tidak dianjurkan untuk dipakai lagi, makanya ada beberapa tenaga medis udah nggak pakai golongan hidrokloroquine itu lagi. Oh gitu. Oke. Ya. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Ya. Nah, langsung mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaannya. Jadi yang terakhir ini mungkin Pak Seno, maaf Pak Seno, mungkin mau berbagi tips atau mungkin saran khususnya dari Pak Seno terhadap dalam mengatasi COVID inilah, biar penonton sama orang yang melihat video ini biar tahu apa ada saran atau tips khusus gitu. Nah, menurut saya, kalau dari saya pribadi, saran saya terapkan hidup sehat aja. Hidup sehat dengan pola makan teratur, makan yang sehat, istirahat yang cukup, hindarin kerumunan, selalu pakai masker, dan rajin cuci tangan. Mungkin itu aja ya. Mungkin itu aja ya, Mas Ena, saran-saran saya. Oh iya. Insya Allah kalau itu dilakukan, kalau itu diterapkan, imun kita stabil, kita nggak drop, kita terhindar dari COVID-19. Yang penting kita udah berusaha untuk hidup sehat. Mungkin itu aja. Oke, makasih Pak Seno udah berbagi, udah meluangkan waktu dalam sesi wawancara kali ini ya Pak. Ya, sama-sama Mas Sena. Ya. Semoga terus sehat, terus dilindungi, dijauhin dari COVID juga, sama keluarga juga sehat-sehat terus. Jadi, amin. Terima kasih Pak Sena. Ya, terima kasih Pak Seno udah meluangkan waktunya sekali lagi. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Pak Seno atau mungkin dan lain sebagainya gitu. Maaf ya Pak Seno. Sama-sama Mas Sena. Jadi mungkin lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi, ya bahas tentang corona ini. Banyak banget yang mungkin bakal enak untuk dibahas. Oke. Mungkin sekian dulu. Makasih ya Pak Seno. Assalamualaikum. Oke. Sama-sama Mas Sena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kesimpulan yang kita dapatkan dari sesi wawancara tadi, bisa saya simpulkan, menurut saya corona ini semakin
hari, semakin lama bertahan dalam udara di luar sana, terbang-terbang, itu virus ini bakal semakin kuat. Kalau dalam istilah medisnya, virus ini bakal semakin bermutasi. Semakin lamanya tidak ada tindakan dan semakin lama vaksin ini dibuat, maka virus ini bakal semakin kuat. Dan cara agar menjauhi vaksin ini, cara agar mencegah vaksin ini, cara agar kita tidak terinfeksi vaksin ini, kita hanya melakukan satu hal, yaitu tetap ikuti prosedur. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu jaga imun. Yang terpenting imun, karena faktanya virus ini menyerang bagian imun, terutama virus-virus yang baru. Mereka menyerangnya ke bagian pencernaan dari orang. Soal obat hidrokloroquine yang telah disampaikan tadi, hidrokloroquine ini sebenarnya adalah obat yang itu digunakan hanya untuk indikasi awal. Ketika maksud saya, ketika seorang itu terinfeksi virus, ada indikasi awal sebelum virus itu benar-benar masuki, seperti demam dan sebagainya. Dan itu waktu pertama kali virus itu beredar di Indonesia, datang ke Indonesia, gejala-gejala yang disebabkan oleh virus itu nggak begitu banyak, jadi hanya demam dan sebagainya. Namun semakin kesini virus ini semakin kuat, bermutasi juga. Jadi hidrokloroquine itu sudah tidak pakai karena terdapat banyak obat-obatan yang telah dikembangkan. Seperti contohnya obat-obatannya seperti Avigan, yang mungkin beberapa orang udah mulai tahu tentang itu. Dan juga beberapa hari ini juga mulai disuntikan sebuah vaksin oleh pemerintah Indonesia terhadap presiden kita, Pak Jokowi. Vaksinnya namanya Sinovac. Sebenarnya vaksinnya belum masuk tahap 3, alias belum lolos di tahap 3. Tahap 3 ini ada fase atau tahap pengujian. Setiap vaksin itu minimal mendapatkan 3 tahap. Dan 3 tahap ini, yang ketiga ini ada untuk memastikan apakah vaksin ini 100% benar-benar bekerja normal. Sedangkan vaksin Sinovac ini belum melewati tahap 3. Namun karena ini benar-benar diperlukan secepatnya, maka secara terpaksa pemerintah harus bertindak dengan menimbang resiko-resiko yang bakal datang. Namun itulah, setiap keputusan yang kita semua ambil, setiap pemerintah yang ambil keputusan apapun, kita sebagai orang awam kita harus bisa yakin tentang apa yang mereka ambil, karena pemerintah juga tidak bisa langsung ambil keputusan karena terdapat pertimbangan yang harus mereka pikirkan, seperti dari Kementerian Kesehatan Indonesia, entah dari Presiden Jokowinya juga, dan juga pejabat-pejabat lain yang setingkatnya. Jadi seenggaknya kita tetap berusaha menjaga imun, daya tahan kita, biar kita kuat melawan corona ini, biar corona nggak masuk ke tubuh kita semua. Dan itu aja kesimpulannya. Maaf kalau emang ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.